Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan nikmat dan karunia-Nya Allah kumpulkan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini, di mana akan kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis ya, setelah beberapa kejadian yang dialami oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih dari perjanjian Aqobah yang pertama, yaitu satu perjanjian yang Nabi SAW ikat perjanjiannya dengan beberapa utusan dari penduduk kota Madinah ya, ada sekitar kurang lebih 12 orang ya, di mana isi perjanjiannya adalah apa yang menjadi inti daripada agama Islam yang mulia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ta'alau baya'uni ala alla tusyriku billahi syai'an, marilah berbaiatlah kepadaku, yaitu mengikat janji setia ya, yang berisi pertama untuk mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara isi baiatnya, perjanjian untuk tidak berbuat syirik ya. Tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, wala tusriqu, untuk kalian jangan mencuri. Yang ketiga, wala taznu, kalian tidak boleh berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, kalian jangan membunuh anak-anak kalian hidup-hidup ya. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin dulu. Mereka menganggap anak perempuan yang terlahir di keluarga mereka adalah aib, adalah kekurangan dan aib ya, sehingga mereka bunuh anak perempuan itu hidup-hidup ya, karena menganggap anak perempuan itu tidak membawa kepada keluarga kecuali kekurangan ya. Kemudian yang keempat ya, yang kelima, wala ta'tuna bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, kalian tidak boleh berdusta, mengada-ngada, berbohong ya, atas nama Allah ya, atau atas nama manusia yang kalian rekayasa ya, yang kalian rekayasa kebohongan tersebut. Ini enggak boleh berbuat kebohongan
merekayasa sesuatu, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan ibadah yang Allah tidak pernah syariatkan, ya. Dan juga tentu kebohongan yang lainnya. Kemudian di antara isi baiatnya juga wala ta'suni fi ma'ruf. Jangan engkau bermaksiat, jangan kalian bermaksiat kepadaku dalam urusan yang ma'ruf. Ya, untuk selalu taat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada apa yang menjadi pengaturan beliau, ya, perintah beliau, ya, dalam kepemimpinan, ya. Kemudian kata Nabi SAW, faman waffa minkum fa'ujruhu Allah. Siapa yang diantara kalian memenuhi sumpah setia ini, maka balasannya di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffarah. Tapi siapa yang melanggar apa yang menjadi perjanjian ini, kemudian dia dapat sanksi di dunia, maka sanksi itu menjadi penebus pelanggaran tersebut. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ilallah. Siapa yang melanggar tapi dia tidak tertangkap dan tidak mendapatkan sanksi di dunia dari yang berwenang tentunya, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Ya, insya'a aqabah wa insya'a afa'an. Kalau Allah kehendaki, Allah Maha Kuasa untuk menimpakan kejelekan sebagai hukuman kepadanya. Kalau Allah kehendaki, Allah juga Maha Kuasa untuk memaafkannya. Kemudian kata Ubadah bin Samit, fabayanahu ala dzalika. Kami pun membaiat Nabi SAW dengan baiat sumpah setia yang beliau sebutkan tadi. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi isi baiat itu adalah inti dan ajaran Islam itu sendiri. Ya. Nggak ada yang keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Ya. Dan kita dapatkan banyak mereka yang mengatasnamakan baiat dari kelompok-kelompok bawah tanah, ya, umumnya menyelisihi apa yang menjadi ajaran yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka jelas itu adalah baiat-baiat yang tidak benar, baiat-baiat yang tidak diajarkan oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Bahkan baiat seperti itu adalah baiat yang mencerai-beraikan dan memecah belah kaum muslimin. Ya. Kemudian hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Setelah sekitar 12 orang ini bersumpah setia dengan Nabi SAW, mereka pun balik ke kota Madinah. Ya. Balik ke kota Madinah. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam mengutus untuk ikut bersama mereka sahabatnya yang bernama Mus'ab ibn Umair, salah seorang sahabat senior atau sahabat yang terdahulu masuk ke dalam Islam. Mus'ab ibn Umair, ya, seorang pemuda yang telah banyak mengambil ilmu dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, menguasai Al-Quran. Dan Mus'ab ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada penduduk kota Madinah dan memahamkan mereka tentang din agama. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian betapa pentingnya dakwah, mengajarkan Islam, menyebarkan Islam, mengajarkan Al-Quran
Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi, menyampaikan apa yang diwahyukan kepada beliau, dan itu tidak lain adalah Al-Quran. Memberikan keterangan, penjelasan kepada manusia apa yang Allah turunkan sebagai petunjuk, ya, untuk mereka beragama dengannya, ya, dari perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk ditinggalkan, kabar berita untuk diimani, diyakini, ya. Maka ini adalah tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika itu mengutus Mus'ab bin Umair ikut ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan beliau sendiri masih di kota Mekah, karena tentunya tidak memungkinkan dan akan membahayakan kaum muslimin yang lain di kota Mekah kalau beliau alaihi salatu wasallam langsung ke kota Madinah, ya. Maka diutus Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair juga bukan orang sembarangan, ya. Dia seorang pemuda yang memiliki kapabilitas dalam ilmu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Mus'ab pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dengan penuh hikmah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, dengan penuh kelembutan, kesabaran, seperti yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tersebarlah Islam itu semakin masif di kota Madinah dengan sebab Mus'ab bin Umair ini. Lihat, perhatikan hadirin, ya, di kota Mekah yang menyebarkannya langsung, mendakwahkannya seorang nabi dan rasul, ya. Tapi banyak orang di sana justru malah menolak beliau alaihi salatu wassalam, berpaling dan mendustakan beliau. Di kota Madinah, walaupun awal mulanya juga dari Nabi SAW, tapi selanjutnya dilanjutkan dan diteruskan oleh sahabatnya, ya, di awal-awal terutama. Dan orang-orang itu menerima, dan Allah bukakan hati-hati mereka menerima Islam melalui utusan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Maka ini suatu keadaan yang menarik untuk kita perhatikan, menunjukkan kepada kita sekalian, ya, hidayah milik Allah. Allah anugerahkan, Allah tunjukkan, Allah arahkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan ketika mengajak, menyerukan kepada kebenaran ini. Bahkan Nabi, seorang Nabi sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hidayah, petunjuk kepada seseorang, orang itu nggak akan sampai pada hidayah itu. Nabi yang mulia SAW berdakwah di kota Mekah, ya, orang-orang terdekat beliau bahkan banyak yang masih menolak dan mendustakan beliau, ya. Tapi Mus'ab bin Umair, ya, menjadi utusan Nabi SAW di kota Madinah, malah mendapatkan penerimaan dan masuk Islam penduduk kota Madinah dengan masif, ya. Ini bukan karena Nabi SAW yang kurang, yang keliru, yang salah dalam dakwah. Tentu Nabi SAW adalah orang yang paling baik, paling benar, paling lurus dalam dakwah. Tapi masalah hidayah memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang selanjutnya untuk tidak terlalu kecewa kalau dia sudah laksanakan dengan baik,
apa yang harus dikerjakan, ditegakkan dari dakwah, kemudian belum mendapat penerimaan dengan baik dari orang-orang yang dia seru dalam dakwahnya, ya, maka nggak perlu kecewa terlalu dalam, ya. Yang terpenting adalah penuntasan amanah Allah, penuntasan apa yang Allah bebankan untuk kita menyebarkan agamanya, mengajarkan agamanya. Adapun hati-hati manusia, penerimaan manusia, hasil dari apa yang diserukan, maka kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah tentunya. Siapa-siapa yang Allah beri hidayah, siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah kepada mereka, ya. Jadi jangan disalahpahami kalau Mus'ab bin Umair berarti lebih baik dari Nabi SAW, enggak. Tapi begitulah memang urusan hidayah, ya. Jangankan orang-orang yang kedudukannya jauh dari seorang nabi sekalipun yang mendakwahkan, kalau Allah tidak menghendaki hidayah bagi seseorang, maka enggak sampai hidayah tersebut pastinya kepada orang tersebut. Dan ini juga pelajaran buat kita sekalian, bagi orang-orang yang tersentuh mengenal hidayah, kebaikan, kebenaran Islam ini dan mengimaninya, maka hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ingat Allah dan kembalikan puja dan puji serta sanjungan kepada Allah. Karena akhirnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah itu, maka kita semua tentunya berada dalam kekerasan hati untuk menerima, meyakini, mengimani dan mengamalkan agama ini, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian berlalu waktu sampai menjelang musim haji berikutnya di tahun depan. Jadi Nabi SAW bertemu di perjanjian Aqobah. Ini perjanjian di dekat Aqobah atau dikelilingi lembah, atau di lembah yang dikelilingi oleh bebatuan tinggi di dekat Mina, ya. Di tahun berikutnya menjelang musim haji, Mus'ab bin Umair pulang terlebih dahulu ke kota Mekah, ya, untuk mengabarkan kepada Nabi yang mulia SAW bahwasanya Islam tersebar, ya, di kota Madinah, ya, atau mengalami kemajuan besar di kota Madinah, ya. Jadi Mus'ab pulang duluan dan mengabarkan itu kepada Nabi SAW. Dan Mus'ab mengabarkan bahwasannya kota Madinah sudah siap untuk menyambut Rasulullah SAW dan memberi tempat kepada kaum muslimin untuk migrasi ke kota Madinah. Bayangkan, Nabi SAW pergi ke Taif, ditolak. Nabi tawarkan ke kabilah-kabilah yang ada di sekitaran kota Mekah, ditolak, ya. Dan itu dalam rangka memperoleh atau untuk mendapatkan keamanan sehingga kaum muslimin bisa pindah ke tempat tersebut dan beribadah kepada Allah dengan aman. Bukan untuk mencari-cari kekuasaan atau mendapatkan jabatan kedudukan, enggak. Karena itu bukan tujuan dari apa yang menjadi orientasi dan tujuan dakwah para nabi dan rasul, bukan itu, ya. Nabi SAW, lihat, kita saksikan, kalau jabatan dan kepemimpinan itu tujuan, di kota Mekah beliau sudah dapatkan karena beliau sudah ditawarkan hal tersebut. Tapi itu bukan tujuan. Tapi tujuan dari dakwah itu, tujuan dari agama ini adalah
mengajak manusia ya untuk beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyuruh manusia kepada tujuan Allah menciptakan mereka, menjelaskan agama Allah, menegakkan hujjah. Ini tujuan daripada seruan dan dakwah para nabi dan rasul, bukan untuk memperoleh kekuasaan, bukan. Ya. Nabi SAW akhirnya ke Taif, bagaimana kisahnya telah lewat, itu menawarkan kepada mereka Islam dan memberikan pertolongan suaka untuk beliau sehingga bisa beribadah dengan aman, dengan tenang di tempat di mana mereka berada. Tapi semua menolaknya. Tapi penduduk kota Madinah tidak demikian. Ya, mereka menyambut dan bersiap untuk menerima Rasulullah SAW dan para sahabat migrasi ke kota Madinah dan beribadah kepada Allah SWT dengan tenang, dengan aman. Ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian dijelaskan oleh penulis, maka ketika tersebar Islam di kota Madinah, ya, dan kaum muslimin di kota Mekah juga memperoleh kabar gembira, ketenangan dengan apa yang terjadi dari perkembangan di kota Madinah, keadaan belum berubah di kota Mekah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam masih terus dapat gangguan, ya, dan bahkan semakin keras gangguan tersebut setiap harinya dari orang-orang musyrikin. Dan pada musim haji di tahun itu, setelah kabar gembira dari Mus'ab bin Umair, banyak orang-orang dari kota Madinah datang untuk melaksanakan ibadah haji dan mengikat perjanjian dengan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Di perjanjian yang pertama itu 12 orang. Di perjanjian selanjutnya ada kurang lebih 70 orang yang ingin menemui Nabi SAW, berjanji bertemu beliau alaihi wasallam di Aqabah dan kembali mengikat perjanjian baiat untuk memberikan dan membela Rasulullah SAW bersama kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Ya. Jabir bin Abdullah menjelaskan kepada kita sekalian di antara kejadian ini, ya, Baiatul Aqabah yang kedua. Jabir mengatakan, maka Rasulullah SAW di Makkah asyra sinin. Nabi SAW menetap di kota Mekah 10 tahun. Maksudnya setelah beliau diangkat dalam kerasulannya, maka ya, kurang lebih sekitar 10 tahun Nabi SAW berdiam di kota Mekah mendakwakan agama yang mulia ini. Yattabi'un nas fi manazilihim bi Uqqas wa Majnah, ya, wa fil mawasim bi Minah. Orang-orang itu mengikuti Nabi SAW dari rumah-rumah mereka. Ya. Ada yang tertarik dengan Nabi SAW di Uqqas, ini pasar Uqqas ketika Nabi SAW mendakwahkan, dan ketika orang-orang berkumpul di musim haji, ya, ada beberapa yang memang tertarik dengan Nabi SAW, dan Nabi memang menyerukan manusia di tempat-tempat atau di keadaan ketika manusia sedang berkumpul, ya, ketika mereka haji. Jadi orang musyrikin dulu kenal haji dan mereka melaksanakan ibadah haji, ya, walaupun hajinya menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, mereka tawaf itu ada tawaf telanjangnya yang mereka lakukan di malam hari. Tawafnya telanjang. Mereka wukufnya nggak mau di Arafah, karena menurut mereka Arafah itu udah keluar batas tanah haram. Ya, memang Arafah di luar tanah haram,
dan mereka merasa tanah haram lebih berhak untuk kita wukuf daripada Arafah. Ya. Walhal banyak yang mereka rubah-rubah dari ajaran Nabi Ibrahim. Tapi mereka kenal ya bentuk ajaran itu, diantaranya ibadah haji ini. Ya. Jadi salah dan keliru kalau ada orang yang menyangka Nabi diutus kepada orang yang nggak beragama. Mereka beragama. Ya. Dan mereka menyandarkan agama mereka kepada agama Ibrahim, tapi mereka banyak merubah-rubah, mengada-ngada, merekayasa kebohongan-kebohongan yang tidak diajarkan oleh Nabi yang mereka sandarkan agama itu kepada Nabi tersebut. Ya. Di antaranya tentang pelaksanaan ibadah hajinya ini. Nah, di tengah perkumpulan manusia seperti itu, Nabi SAW mendakwakan, menyerukan kepada mereka dengan mengatakan, Man yu'wini, man yansuruni, hatta uballigha risalata rabbi walahul jannah. Siapakah yang mau memberikan suaka perlindungan kepadaku? Siapa yang mau membela bersamaku, ya, berpihak kepadaku, menolongku, sehingga aku bisa menyampaikan risalah Rabbku, ya. Maka siapa yang mau melakukan itu, baginya surga. Ya, ini yang Nabi SAW serukan, dan diantara yang beliau SAW ajak manusia di dalam dakwah beliau. Kemudian kata Jabir, hatta inna rajul la yakhruj minal yaman aw min mudar kada qal fayatihi qaumuhu fayaqulun ihdar gulam Quraisy la yaftinannak. Sampai orang-orang dari Yaman, dari Mudhar yang juga melaksanakan ibadah haji itu ketika ngumpul di tempat-tempat seperti pasar atau di Mina, mereka itu sebelum ada itu semua, sebelum berkumpul mereka sudah memperingati kaum mereka sendiri. Mereka memperingati kaum mereka agar berhati-hati dengan seorang dari Quraisy, maksudnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu sudah di framing, ya, sebagai orang yang berbahaya. Jangan dengar beliau, jangan dengar orang itu, hati-hati sama orang itu. Jadi beliau sudah diberikan gambaran buruk agar orang-orang tidak mendengar beliau alaihi salatu wassalam. Sudah difitnah dan sudah di framing terlebih dahulu. Ini hadirin, ya, suatu propaganda kejahatan dari orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya. Dan ini adalah suatu perjalanan keberagamaan. Orang-orang yang seperti itu dari dulu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Yaitu mereka yang tidak suka dengan kebenaran ini, memberikan gambaran buruk dan jelek kepada orang-orang yang mengamalkan atau yang mendakwahkan kebenaran, agar manusia itu sebelum mendengar mereka sudah antipati duluan, sehingga mereka menghindar untuk mendengar orang-orang yang menyerukan kebenaran itu. Ya. Maka ini realita kenyataan benar. Ya. Ya, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, menyerukan kebenaran itu biasa di framing jelek agar manusia tidak mendengar dan sudah antipati terlebih dahulu terhadap orang-orang yang mengamalkan atau menyeru kebenaran itu. Ya. Dikatakan mereka orang yang fanatik lah, ya, atau mereka ekstrim dan lain-lain dari tuduhan-tuduhan tanpa bukti, ya, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, jadi orang-orang itu sudah memperingatkan kaumnya ketika mereka melaksanakan ibadah haji, hati-hati dari orang laki-laki dari Quraisy itu, jangan sampai memfitnah kalian, ya, jangan sampai kalian terpengaruh sama dia, ya. Wa yamshi baina rihalihim wa hum yushiruna ilaihi bil ashabi. Dan Nabi SAW berjalan ke
rombongan-rombongan mereka tuh, ya, yang dari Yaman dan seterusnya. Tapi orang-orang itu apa? Nabi lewat, Nabi ditunjuk-tunjuk, nih dia orangnya, nih orangnya, nih orangnya. Bayangkan, ya, Nabi SAW sendirian seperti itu, beliau diperlakukan padahal nggak ada kejahatan yang beliau lakukan. Beliau hanya mengajak manusia ke jalan Allah untuk mengimani apa yang beliau bawa, dan beliau tidak pernah memaksakan itu kepada manusia, dan beliau menjelaskan dengan penuh bukti kejelasan, ya. Tapi apa yang beliau dapatkan seperti ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hatta ba'athna Allah ilaihi min Yathrib, ya, hatta ba'athana Allah ilaihi min Yathrib, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan, mengutus orang Yathrib bertemu dengan Rasulullah SAW. Fa'awainahu wa saddaqnahu wa yakhrujur rajul minna fayu'min bih wa yuqri'uhul Qur'an fayanqalib ila ahli fayusallimuna bi islamih hatta lam yabqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin yudhirunal Islam. Sampai akhirnya Allah pertemukan Nabi dengan penduduk kota Yathrib, itu kota Madinah, dan penduduk kota Madinah memberikan suaka, membenarkan beliau, ya, sampai-sampai, ya, tidak ada satupun rumah di kota Madinah kecuali ada orang Islam yang masuk dalam Islam, atau ada dari anggota keluarga itu masuk dalam Islam, ya, dibacakan Quran kepada mereka dan seterusnya, ya. Hatta lam yabqa darun min duwaril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin, sampai di kota Madinah itu tidak ada satu rumah tangga kecuali di situ ada seorang muslim atau ada orang yang sudah Islam. Tuma'tamaru jami'an, ya. Kemudian mereka pun berkumpul, ya. Faqulna, ini orang-orang di kota Madinah semua berkumpul, ya. Mereka adalah orang-orang yang jujur, benar keimanannya, ya. Sehingga kejujuran, kebenaran keimanan mereka membawa mereka untuk berkesimpulan dan mengungkapkan hal ini ketika berkumpul mereka bersama. Yaitu apa? Rasa kepedulian dan pembelaan kepada Nabi SAW dan saudara-saudara mereka dari kaum muslimin. Ini hadirin, ini diantara pelajaran yang menarik dari apa yang ditunjukkan kebenaran keimanan orang-orang Ansor, penduduk kota Madinah, ya. Ketika iman itu masuk ke dalam hati mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka, maka itu membuahkan rasa memiliki pembelaan terhadap agama yang mereka imani ini, ya. Sehingga kata Jabir, orang-orang ini berkumpul nih, karena sudah masif penduduk kota Madinah banyak yang masuk Islam. Akhirnya mereka berkumpul dan mengatakan, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW, beliau diusir, ya, dari gunung-gunung di Mekah, dan beliau berada dalam keadaan takut, ya. Sampai kapan kita biarkan Nabi SAW seperti itu? Ini hadirin, ya, ini diantara apa yang menjadi buah keimanan itu. Kebenaran keimanan seseorang itu akan melahirkan, membuahkan rasa memiliki terhadap agama ini, pembelaan kepada agama ini, dan kepada saudara-saudara dari kaum muslimin, ya. Itu buah iman. Lihat orang Ansar, ya, orang-orang muhajirin, mereka sudah punya rasa ini dari awal, tapi mereka memang nggak punya kemampuan, sehingga mereka hanya bisa menangis, sehingga mereka hanya bisa melihat dari jauh, ya. Karena kalau mereka menunjukkan pembelaan, mereka yang akan celaka, ya. Nah, penduduk kota Madinah ini kan jauh dari orang-orang penguasa dari kota Mekah, maka mereka ingin Nabi SAW itu pindah ke kota Madinah, mereka lindungi, ya, sehingga bisa menyerukan, mengajarkan agama ini dengan
lebih baik lagi, ya, dan mengamalkan agama ini bersama kaum muslimin yang lainnya. Sampai di suatu musim haji, akhirnya datanglah 70 orang. Setelah kedatangan Mus'ab, ya, kemudian 70 orang datang di musim haji itu. Ya, mereka belum menampakkan sesuatu yang membuat atau menarik perhatian orang musyrikin. Ya. Ini mereka masih tetap membaur bersama, tapi mereka sudah mengikat perjanjian dengan Nabi SAW di musim Mina, ya, untuk bertemu kembali di Aqabah, ya. Dan ketika itu ada 70 orang, ya. Fawa'atnahu syu'bal Aqabah, dan kami pun mengikat janji bersama Nabi SAW di Aqabah, ya, suatu tempat yang dikelilingi oleh gunung bebatuan di dekat Mina. Dan kami pun pergi menemui Nabi SAW. Dari 70 orang itu, mereka datang satu-satu, ada yang sendirian, berdua. Ini mereka melakukan perkara yang tidak menarik perhatian, karena keadaan belum memungkinkan. Di 70 orang itu enggak jalan bareng 70, enggak. Ya, tapi satu-satu, ada yang 2 orang, ya. Sampai ngumpul semua. Bertemu mereka dengan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, nubayyuk." Ya Rasulullah, kita akan membaiatmu. Ya, kemudian disebutkanlah isi baiat itu, ya, sama seperti yang terdahulu. Ya, intinya adalah apa yang diserukan dan menjadi ajaran agama yang mulia ini. Ya. Kemudian setelah adanya baiat itu, ya, maka Ibnu Zurarah, ya, berkata, "Ruwaidan ya ahla Yathrib," ya, pelan-pelan wahai penduduk kota Madinah. Ya. Kemudian dijelaskan keadaannya, bahwasanya kita ini, ya, tahu apa yang menjadi keadaan beliau alaihissalatu wassalam, apa yang menjadi situasi politik lah di kota Mekah. Kalau kita bawa Rasulullah SAW sekarang, ya, bukannya kita nggak mampu membela beliau, akan tetapi itu belum memungkinkan, ya, karena akan menimbulkan bahaya yang besar. Orang-orang sedang berkumpul di seluruh kabilah Arab ketika itu. Nabi sekarang dibawa, itu akan mendatangkan kegemparan. Belum lagi kaum muslimin yang masih menyembunyikan keislamannya, ya, tentu ini juga akan menyeret mereka, ya, membahayakan mereka. Kalau langsung saat itu juga Rasulullah SAW kita bawa ke kota Madinah, ya, bukan karena mereka takut, ya, untuk membela dan melindungi Nabi SAW saat itu juga, bukan. Tapi memang keadaan tidak cukup memungkinkan karena memperhatikan segala sesuatunya, ya. Maka penduduk kota Madinah itu juga ketika itu saling bermusyawarah di antara mereka untuk bersabar, ya, bersabar sampai keadaan memungkinkan, walhal mereka siap kapanpun Nabi SAW atau kaum muslimin mau hijrah, migrasi ke kota Madinah. Tapi saat itu, langsung saat itu belum memungkinkan, ya. Maka akhirnya mereka pun menyepakati, dan inilah baiat yang kedua, ya, di mana dalam baiat ini sama seperti baiat yang pertama, dan juga penekanan bagaimana penduduk kota Madinah akan memberikan suaka, perlindungan, membela, menolong Nabi yang mulia SAW dan apa yang beliau bawa, serta kaum muslimin yang bergabung, ya, bersama mereka, ya, mereka akan perlakukan, ya, sebagai saudara, bahkan mereka akan bela seperti mereka membela diri mereka sendiri, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah ini selesai dan berlangsung, ya, Bai'atul Aqabah yang kedua,
ya. Baitul Aqabah yang kedua, ya. Dan dengan ini Nabi yang mulia alaihi wasallam selanjutnya dengan para sahabat, ya, hijrah ke kota Madinah. Tapi hijrah ini tidak berlangsung secara satu rombongan sekaligus, enggak. Ya. Setelah musim haji mereka pulang, ya. Maka kaum muslimin yang ada di kota Mekah berangsur-angsur sedikit demi sedikit, ya, hijrah ke kota Madinah. Ya, ada yang beberapa orang sekeluarga, ya, tidak rombongan, enggak rombongan. Ya. Sampai akhirnya orang-orang musyrikin Mekah pun mulai merasa bahwasanya penduduk kota Mekah semakin berkurang, ya, dan ada banyak orang yang sudah tidak kembali hadir di sana. Ini dampaknya pun dirasakan, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penulis selanjutnya, ya, menjelaskan tentang ujian dan cobaan yang dialami oleh para sahabat ketika mereka hijrah ke kota Madinah, ya. Walhal hijrah yang dilakukan itu bukan dengan perkara yang mudah, ya. Banyak kejadian yang dialami oleh para sahabat yang hendak hijrah itu mereka benar-benar dihalangi, ya. Bahkan mereka akhirnya ada yang tertangkap, ya, sehingga mereka nggak bisa berangkat, ya. Bahkan ada di antara mereka yang akhirnya harus membayar, menebus kebebasan mereka dengan semua harta yang mereka miliki, ya. Jadi hijrah ini juga tidak berjalan dengan mulus tanpa rintangan, ya. Tapi dalamnya juga banyak pengorbanan, ya. Dan penulis rahimahullahu taala, ya, ini menjelaskan kepada kita sekalian beberapa kejadian, ya, yang dialami oleh para sahabat dalam hijrah mereka setelah Nabi yang mulia alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah. Ya, jadi Nabi SAW menceritakan kepada orang-orang di kota Mekah bahwasanya dia mimpi kalau dia itu hijrah ke satu tempat yang banyak pohon kormanya, ya. Dan ternyata tempat tersebut adalah Madinah. Dan mimpi para nabi dan rasul itu bagian dari wahyu. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat untuk hijrah dalam keadaan beliau sendiri tetap berada di kota Mekah sampai Allah perintahkan langsung hijrah tersebut untuk beliau. Dan ini juga bagian dari strategi. Karena kalau Nabi SAW yang hijrah duluan, ya, tentu ini akan membawa kegemparan dan menarik perhatian, sehingga akan banyak kaum muslimin yang tertahan untuk hijrah. Tapi Nabi SAW itu hijrah beberapa bulan kemudian setelah banyaknya para sahabat yang lain hijrah duluan ke kota Madinah, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ya, setelah beliau mimpi hijrah itu, Abu Bakar segera menyiapkan persiapan hijrah. Tapi Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ala rislik, pelan-pelan, ya, sabar sampai nanti datang perintah Allah langsung untuk hijrah. Untuk saat ini, ya, para sahabat yang lain yang terlebih dahulu hijrah, ya. Dan penulis menjelaskan di sini tentang beberapa kejadian yang dialami oleh sebagian para sahabat, di mana hijrah mereka juga adalah hijrah yang penuh dengan tantangan. Di antaranya kejadian yang dialami oleh Abu Salamah bersama istri dan anaknya. Ini Ummu Salamah yang nantinya menjadi istri Nabi SAW. Ya, jadi Abu Salamah dengan Ummu Salamah dengan anaknya Salamah hendak hijrah. Ya, ini sekeluarga. Di tengah jalan, ya, ketemu gerombolan suku dari Ummu Salamah. Ya, suku dari Ummu Salamah. Ya, akhirnya mereka pun dihalangi. Tapi karena suaminya ini,
ya, beda suku ya, dengan yang menghalang, maka mereka nggak berani untuk menghalangi Abu Salamah karena tahu Abu Salamah dari suku yang juga kuat. Tapi mereka nggak rela kalau ada anggota suku mereka itu dibawa untuk hijrah. Akhirnya Ummu Salamah tertahan bersama anaknya. Abu Salamah tidak mau bawa anaknya karena ada kepentingan ibunya ini, dan anaknya itu masih kecil, masih bayi. Maka Abu Salamah akhirnya pergi sendirian hijrah. Dia terpisah dari istrinya. Sampai Ummu Salamah di kota Mekah, ya. Ketika itu kan dia dibawa oleh orang-orang dari sukunya, ya. Orang-orang dari sukunya suku suaminya, yaitu suku suami Abu Salamah, mendengar kabar ini, mereka nggak rela kalau ada keturunan dari suku mereka, ini anaknya Abu Salamah ditahan oleh keluarganya Ummu Salamah. Akhirnya mereka datang, mereka minta anaknya Abu Salamah untuk mereka bawa. Akhirnya anaknya Abu Salamah dibawa oleh orang-orang dari suku Abu Salamah. Ummu Salamah sendiri tertahan oleh sukunya sendiri. Jadi kepisah. Suaminya ke kota Madinah, sang istri ditahan oleh keluarga ya sukunya, sang anak keluarga dari suku suaminya. Jadi kepisah. Ya. Dan itu kata Ummu Salamah berlangsung kurang lebih setahun. Ya, berlangsung kurang lebih setahun. Dan Ummu Salamah setiap harinya, setiap pagi dia keluar, dia nangis sedih karena dia sebagai seorang wanita terpisah dengan suaminya. Di saat yang sama anaknya juga diambil dari dia. Tiap hari dia nangis kayak begitu, ya. Sampai akhirnya ada seorang dari sukunya yang sering melihat Ummu Salamah setiap harinya rutin seperti itu. Sampai siang hari dia nangis, udah siang panas dia balik. Besoknya dia kayak gitu lagi. Ya. Sampai akhirnya ada seorang mengasihani Ummu Salamah, ya. Dan dia pun meminta kepada orang-orang dari suku Ummu Salamah itu, udah biarin aja ini perempuan ini, ya. Biarkan perempuan ini, ya, yang biarkan dia apa yang dia mau yang menjadi urusannya. Sudah, nggak usah ditahan-tahan. Ya, udah biarin aja dia. Akhirnya dapat kesempatan itu, ya, Ummu Salamah pun bersiap untuk hijrah. Dan alhamdulillah anaknya juga boleh untuk dibawa. Dia cari anaknya dan dipersilahkan. Ya, mungkin juga berat untuk diurus oleh orang-orang dari suku Abu Salamah ini. Ya. Akhirnya Ummu Salamah berdua, ya, bersama anaknya, ya, ingin berangkat hijrah. Ini berdua nih, ibu sama anak bayi, naik kendaraan tunggangannya, ya, dengan perbekalan seadanya. Di tengah jalan bertemu orang yang bernama Utsman ibn Tolhah. Utsman ibn Tolhah, dia masih musyrik. Utsman ibn Tolhah ini mengatakan, mau kemana engkau? Maka dijelaskan ingin menyusul suaminya yang hijrah ke kota Madinah. Maka dia pun mengasihani, orang perempuan sepertimu dengan seorang bayi yang lemah seperti ini, bagaimana mungkin untuk ditelantarkan seperti ini? Dibiarkan pergi sendiri, safar berhari-hari menuju kota Madinah, yang bisa jadi nyasar di tengah jalan, dia nggak tahu jalan dan seterusnya. Maka sifat kemanusiaannya, ya, menggugah dirinya untuk tidak menelantarkan Ummu Salamah dan anaknya. Akhirnya dia menawarkan diri untuk mengantarkan Ummu Salamah dan anaknya itu. Dan Utsman bin Tolha berlaku sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, ya, menolong dengan penuh kerelaan hati, ya. Dia antarkan Ummu Salamah dengan anaknya sampai ke kota Madinah. Dan Ummu Salamah menceritakan, ada laki-laki yang paling baik dalam pertolongan, bantuan melebihi Utsman bin Tolha ini. Dia benar-benar menjaga kesopanannya. Dia membawa seorang wanita bersama bayinya
tapi dia benar-benar menjaga kehormatan Ummu Salamah. Ya, dia jalan di depan, dia tarik kendaraan Ummu Salamah. Nanti kalau istirahat, ya, dia turunin kendaraannya dengan pelan, Ummu Salamah turun, ya, dia pun menyingkir agak menjauh, dia tidur di bawah pohon yang lain. Ya, udah selesai istirahat dia balik. Ya, Ummu Salamah udah siap, dibantu naik ke kendaraan, dia bawa lagi. Begitu terus. Jadi nggak ada hal-hal yang menunjukkan kekurang ajaran. Ya, padahal mungkin dia bisa melakukan di tengah perjalanan, di tempat yang sepi. Ya, karena di hadapannya seorang wanita yang lemah hanya bersama seorang bayi. Ya, tapi dia benar-benar menjaga sifat kesatrianya sebagai seorang laki-laki. Ya, dia bawa Salamah, dia tolong, dia bantu sampai akhirnya ke kota Madinah. Di gerbang kota Madinah, maka dia mengatakan kepada Ummu Salamah, ya, suamimu ada di dalam sana, dia kayaknya ada di suku, ya, di gerbang kota Madinah, ya, kau temui saja di sana. Udah ditinggalkan, udah nyampe, udah dekat, dia balik ke kota Mekah. Ummu Salamah pun akhirnya berkumpul lagi bersama suaminya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di antara kejadian yang dialami oleh sebagian para sahabat dalam hijrah mereka. Ini mereka dalam hijrah itu tidak hijrah dengan mulus, tapi penuh dengan tantangan. Di antaranya apa yang dialami oleh Ummu Salamah ini. Dia sampai terpisah terlebih dahulu, ya, dari suaminya dan dari anaknya. Dan itu bukan dalam waktu yang sebentar. Ya, dan itu sangat benar-benar melukai hatinya, ya, menyedihkan hatinya, dan ditunjukkan bagaimana dia setiap harinya, setiap paginya nangis. Keluar rumah, duduk di satu tempat, ya, di dekat perkampungannya, dia nangis di sana. Udah agak siang, panas, balik. Besok paginya kayak gitu terus. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan dan memberikan pertolongan kepada Ummu Salamah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Beberapa kejadian ini, ya, menunjukkan kepada kita sekalian, ya, banyak sekali pelajarannya, di antaranya, ya, pentingnya dakwah itu. Kita nggak tahu, ya, melalui siapa akhirnya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya. Jangan berkecil hati dengan apa yang ada pada diri kita dari kekurangan-kekurangan. Niatkan ikhlas lillah, ajak manusia ke dalam agama Allah. Kita memang belum dalam keadaan sempurna dan pastinya tidak berada dalam keadaan sempurna ketika mengajak manusia kepada kebenaran. Tapi dakwah ini menjadi suatu tugas yang tidak disyaratkan seorang berada dalam kesempurnaan untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah. Lihatlah akhirnya Allah bukakan pintu hati manusia untuk menerima Islam melalui tangan para sahabat, utusan Nabi SAW, dan di situ padahal Nabi SAW juga hidup, ya, di zaman yang sama, ya. Maka jangan berkecil hati orang-orang yang datang kemudian. Tugas para Nabi dan Rasul ini bagi orang-orang yang datang setelahnya tidak menjadi syarat kalau mereka harus berada dalam kesempurnaan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah lakukan sebagaimana mestinya, mengajak dengan penuh kelembutan, dengan hikmah, pelajaran yang baik, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, dengan ilmu, penjelasan yang jelas, ya. Selanjutnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan rahmatnya, ya, dengan penuh keikhlasan, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan banyak hati-hati manusia, ya, melalui kita, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya. Jadi dakwah ini perkara yang sangat penting sekali, ya, untuk dilakukan oleh setiap individu dari kaum muslimin sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dan kapabilitasnya, ya. Kalau masing-masing di antara kita memiliki rasa, memiliki, ya, kepedulian terhadap agama,
tanggung jawab sesuai dengan apa yang kita miliki dari kemampuan. Kita sebarkan agama ini, ajak agama ini. Ada orang-orang terdekat kita yang mampu untuk kita ajak dengan ajakan yang bisa kita jelaskan kepada mereka, maka ini akan berbuah kebaikan yang sangat banyak. Ya, ya minimalnya kita ajak orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang menjadi teman, sahabat karib kita, ajak mereka kepada kebaikan ini. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka sholat, ya, jelaskan kepada mereka tentang Islam ini, ya, dengan baik, dengan penuh kelembutan. Ya, semoga Allah bukakan hati itu untuk mereka sehingga mereka merasakan manisnya iman, ya, dan memiliki kepedulian, kepemilikan dan mengamalkan agama ini dengan baik. Dan semoga Allah memberikan balasan dengan Allah juga menjaga kita dan menguatkan keimanan kita. Ya, jadi dakwah ini adalah penting dan menjadi tugas setiap individu, setiap muslim sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa kejadian ini juga menunjukkan bagi kita sekalian bahwasannya masa depan itu, ya, masa depan yang cerah, masa depan terbuka, ya, bagi agama yang mulia ini, bagi kebenaran. Maka jangan mengkhawatirkan kebenaran ini. Ya, Allah SWT akan tinggikan atas seluruh agama sebagaimana yang menjadi janji Allah SWT, dan itu akan berlangsung terus walaupun akhirnya ada suatu saat masa di mana agama ini berada dalam keterpurukan. Ya. Tapi jangan pernah kecil hati. Ya. Pada keterpurukan itu justru kesempatan terbuka untuk orang-orang yang berada pada keadaan tersebut mengusahakan agama ini dan terus berpikir positif dengan harapan yang baik untuk kebaikan agama ini. Ya. Karena agama ini Allah janjikan kebaikannya, kemenangannya. Ya, sampai yaumul qiyamah. Keadaan-keadaan yang mungkin tidak ideal yang dialami oleh di sebagian tempat, di sebagian zaman, maka itu tidak boleh menutup harapan dan pikiran positif bahwasanya masa depan yang terbaik akhirnya untuk agama yang Allah cintai dan ridhoi ini. Keadaan itu adalah kesempatan untuk setiap kaum muslimin berikut serta, berkontribusi, ya, memperjuangkan agama ini sehingga agama ini menjadi sesuatu yang diterima dan terbuka di tengah-tengah masyarakatnya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir penulis juga menjelaskan di antara pelajaran dari Bai'atul Aqabah dan apa yang terjadi di kota Madinah, penulis mengatakan an-nasir fin najah fid dakwah ilallah wal ikhlas. Rahasia utama keberhasilan dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah adalah ikhlas. Ya, ikhlas mengajak manusia ke jalan Allah, menghambakan diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, bukan kepada personal pribadi, kelompok, ya, atau golongan. Ajak manusia kepada Allah untuk menghambakan diri kepada Allah, mengikuti Rasulullah, bukan mengkultuskan, ya, siapapun dari manusia, memperlakukannya berlebihan atau mengajak kepada kelompok dan golongannya. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, lihat Nabi yang mulia SAW yang mengajarkan mereka. Apa yang mereka seru? Ajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Lihat isi baiat Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, ajaran agama ini, ya, mempersatukan manusia pada agama ini, pada apa yang Allah cintai dan ridhai. Mempersatukan manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada nabinya yang mulia alaihi wasallam. Para sahabat sendiri, Mus'ab bin Umair ketika ke kota Madinah mendakwakan agama ini, ya, dia enggak mengajak manusia kepada dirinya, tapi mengarahkan mereka kepada Allah dan kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam untuk diikuti. Ya, itulah ikhlas. Dan ini adalah rahasia keberhasilan dakwah itu. Itu keikhlasan dalam dakwah, ya, yang ada pada orang yang berdakwah dan isi daripada dakwah itu. Ya. Pada orang yang berdakwah, dia ikhlas mendakwahkan itu karena Allah
dan isi dakwahnya juga ikhlas, mengajak kepada Allah SWT. Dan ini yang menjadi jalan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru, mengajak kepada Allah. Mengajak manusia untuk menghambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hamba bagi Allah, bukan menjadi hamba bagi Muhammad. Ya. Mengajak manusia mengesahkan Allah dalam ibadah dengan mengikuti beliau sebagai utusan Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT. Itu ikhlas. Ya. Itulah dakwah Nabi SAW. Para sahabat selanjutnya pun mengajak seperti yang Nabi SAW ajarkan. Mengajak manusia menjadi hamba Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Bukan mengikuti personal mereka. Ini rahasia keberhasilan dakwah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan Nabi kita yang mulia alaihi wasallam tentunya yang terdepan yang mengajarkan kepada kita sekalian rahasia keberhasilan dalam dakwah ini. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kita lanjutkan lagi insyaallah taala di kesempatan yang akan datang ya. Masih penjelasan tentang beberapa rintangan ya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hijrahnya para sahabat menuju kota Madinah dan juga bagaimana Nabi SAW hijrah ya, insyaallah taala di kesempatan yang akan datang ya. Mungkin ini ya semoga bermanfaat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, semoga Allah menolong, membela dan memuliakan agama Allah yang Allah ridhai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berada di dalamnya untuk ikut bersama ya, Allah mudahkan membela agamanya yang mulia. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.